Halo, perkenalkan nama saya Dimas Ki Azura Alfianto. Saya mahasiswa program studi manajemen. Dalam video ini, saya akan membahas tentang strategi memasuki pasar global untuk produk industri manufaktur buatan Indonesia. Sebagai tugas UAS mata kuliah pemasaran global bersama Bapak Dr. Muhammad Zain Saleh, untuk memperkaya pembahasan, saya akan menggunakan dua studi kasus nyata, yaitu PT Wijaya Karya (Wika), perusahaan BUMN di bidang konstruksi dan manufaktur. Lalu PT Kalbe Farma, perusahaan farmasi terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Dalam video ini, saya akan membahas 7 poin utama. Pertama, pengertian pasar global dan kondisi industri manufaktur Indonesia. Kedua, faktor-faktor pendorong ekspansi global. Ketiga, 5 strategi utama memasuki pasar global. Keempat dan kelima, yaitu studi kasus Wika dan Kalbe Farma. Keenam, tantangan dan rekomendasi strategis, dan ketujuh itu adalah kesimpulan. Apa itu pasar global? Pasar global adalah arena persaingan di mana perusahaan dari berbagai negara menjual produk dan jasa kepada konsumen di seluruh dunia, melampaui batas geografis dan regulasi nasional. Kalau kita lihat data, Indonesia sebenarnya sudah cukup kuat di sektor ini. Nilai ekspor manufaktur Indonesia mencapai 185 miliar dolar di tahun 2023. Kita masuk dalam top 20 negara eksportir manufaktur dunia, dan sektor ini menyumbang sekitar 17% terhadap PDB nasional dengan pertumbuhan 4,5% per tahun. Sektor manufaktur Indonesia mencakup banyak industri, tekstil dan garmen, elektronik, otomotif, makanan dan minuman, kimia dan farmasi, serta konstruksi dan baja. Potensinya besar, tinggal bagaimana kita memasuki pasar global dengan strategi yang tepat. Ada 6 faktor utama yang mendorong produk manufaktur Indonesia untuk go global. Pertama, digitalisasi dan e-commerce global. Platform sebesar Alibaba, Amazon, dan Shopee global memudahkan perusahaan Indonesia menjangkau konsumen dunia tanpa perlu kantor fisik di luar negeri. Kedua, perjanjian perdagangan bebas. Indonesia tergabung dalam ASEAN, FTA, RCEP, dan berbagai perjanjian bilateral yang memberikan tarif presentasi lebih dari 50 negara. Ini keuntungan besar bagi eksportir kita. Ketiga, biaya produksi yang kompetitif. Upaya tenaga kerja dan biaya energi yang relatif rendah membuat produk Indonesia bisa bersaing dari sisi harga di pasar global. Keempat, bonus demografi. Populasi muda yang produktif mendukung kapasitas produksi massal dengan kualitas yang terus meningkat. Yang kelima, kekayaan sumber daya alam. Keunggulan bahan baku seperti nikel, sawit, dan karet menjadi fondasi kompetitif industri manufaktur berbasis komoditas. Keenam, kebijakan hilirisasi pemerintah. Program hilirisasi mendorong ekspor produk dengan nilai tambah tinggi, bukan lagi bahan mentah, tapi produk jadi yang lebih menguntungkan. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Ada 5 strategi utama untuk memasuki pasar global. Strategi pertama adalah ekspor langsung. Ini adalah strategi paling dasar. Perusahaan menjual produknya ke luar negeri melalui agen atau distributor lokal di negara tujuan. Modalnya rendah, resikonya rendah, cocok untuk UMKM manufaktur yang baru mulai ekspansi. Contohnya adalah Garuda Food yang mengekspor produk ke Nigeria dan Filipina. Strategi yang kedua adalah lisensi dan waralaba. Perusahaan memberikan hak penggunaan merek atau teknologinya ke mitra asing. Resikonya rendah, tapi kontrol atas kualitas juga lebih terbatas. Contoh produk batik Indonesia yang dilisensikan ke brand fashion global. Strategi ketiga adalah joint venture. Ini strategi berbasis kolaborasi dengan perusahaan lokal di negara tujuan. Kita berbagi kita berbagi modal risiko dan keahlian. Dengan partner lokal, penetrasi pasar jadi lebih mudah karena mereka lebih paham kondisi setempat. Contoh Wika yang berjoint venture dengan perusahaan di Timur Tengah. Strategi keempat adalah wholly owned subsidiary. Mendirikan anak perusahaan yang 100% dimiliki di negara tujuan. Kontrol penuh atas operasi, kualitas, dan brand, tapi membutuhkan investasi besar dan resikonya pun tinggi. Cocok untuk pasar besar dan stabil seperti Eropa, Amerika, atau Jepang. Kalbe Farma menggunakan strategi ini di Afrika dan Asia Tenggara. Strategi kelima adalah kontrak manufaktur. Perusahaan memproduksi untuk brand asing di dalam negeri atau memesan produksi ke pabrik di negara lain. Modal dan resikonya rendah, fleksibel, cocok untuk skala produksi besar.
Contohnya adalah industri garment Indonesia yang menjadi OEM untuk brand lokal seperti Zara dan H&M. Oke, sekarang mari kita lihat studi kasus yang pertama dari PT Wijaya Karya atau Wika. Wika adalah BUMN di bidang konstruksi dan manufaktur yang berdiri sejak tahun 1960. Perusahaan ini memiliki lebih dari 8.000 karyawan, aset senilai 68 triliun rupiah, dan sudah hadir di lebih dari 13 negara. Produknya meliputi beton pracetak, baja konstruksi, dan layanan EPC, Engineering, Procurement, dan Construction. Strategi yang digunakan Wika adalah kombinasi joint venture dan ekspor langsung. Wika bermitra dengan perusahaan lokal di Aljazair, Timor Leste, Papua Nugini, dan Arab Saudi untuk proyek infrastruktur berskala besar. Mereka mengombinasikan ekspor produk manufaktur beton dan baja dengan pendirian konsorsium proyek bersama mitra lokal. Hasilnya pun luar biasa, bisa menyelesaikan proyek perumahan 1.000 unit di Aljazair, mendapat kontrak EPC di Arab Saudi senilai US dollar 200 juta, mengekspor produk beton pracetak ke Timor Leste dan Papua Nugini, mendirikan Wika Overseas di 3 negara ASEAN, dan revenue internasional mencapai 15% dari total pendapatan. Kunci sukses Wika adalah memanfaatkan kepercayaan sebagai BUMN yang sering dipercaya oleh pemerintah negara tujuan dalam proyek-proyek infrastruktur yang strategis. Studi kasus yang kedua adalah PT Kalbe Farma. PT Kalbe Farma ini adalah perusahaan farmasi terbesar di Indonesia dan salah satunya yang terbesar di ASEAN. Berdiri sejak 1966, perusahaan ini memiliki lebih dari 17.000 karyawan, pendapatannya pun 31 triliun rupiah dan sudah hadir di lebih dari 50 negara. Produknya mencakup obat-obatan, nutrisi, alat kesehatan, hingga kosmetik. Strategi Kalbe Farma ini adalah wholly owned subsidiary dikombinasikan dengan joint venture dan ekspor. Kalbe mendirikan anak perusahaan mandiri di Nigeria, Filipina, Myanmar, dan Sri Lanka, sekaligus berjoint venture di Malaysia dan Vietnam. Strategi multi-tier ini memungkinkan Kalbe menguasai pasar dengan intensitas yang berbeda-beda sesuai kondisi tiap negara. Pencapaiannya pun sangat mengesankan. Yang pertama adalah market leader nutrisi anak di 5 negara ASEAN, ekspor ke 50 lebih negara di 4 benua, mendirikan pabrik di Nigeria, pertama kali perusahaan farmasi Indonesia yang masuk di Afrika. Lalu revenue internasional 20% jadi dari total pendapatan, dan produk extra joss terjual di 16 negara Asia dan Afrika. Kalbe adalah bukti nyata bahwa perusahaan manufaktur Indonesia bisa berani berinvestasi jangka panjang di pasar yang jauh, dan berhasil. Tentu saja memasuki pasar global tidak selalu mudah, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Tantangan antara lainnya adalah perbedaan regulasi dan standar produk di setiap negara, persaingan ketat dengan produk dari Cina, India, dan Thailand, fluktuasi nilai tukar, keterbatasan brand awareness di pasar baru, hingga biokrasi sertifikasi internasional. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, beberapa rekomendasi strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah lakukan riset pasar secara mendalam sebelum memasuki negara baru. Jangan asal masuk. Yang kedua, manfaatkan fasilitas dari LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan dukungan dari KBRI di negara tujuan. Ketiga, investasikan dalam R&D untuk menciptakan diferensiasi produk yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang keempat, bangun narasi branding yang kuat dengan label Made in Indonesia yang berkualitas dan dipercaya. Oke, untuk menutup pembahasan ini, ada 5 poin kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah Indonesia memiliki potensi besar sebagai eksportir manufaktur global. Lalu, 5 strategi utama bisa dikombinasikan sesuai kapabilitas dan target pasar perusahaan. Yang ketiga, Wika membutuhkan joint venture adalah strategi efektif untuk manufaktur berat di pasar negara yang berkembang. Yang keempat, Kalbe Farma membuktikan wholly owned subsidiary menghasilkan kontrol penuh dan profit jangka panjang. Dan yang kelima adalah kunci sukses adalah riset mendalam, adaptasi produk lokal, branding made in Indonesia, dan kolaborasi dengan ekosistem ekspor nasional. Oke, demikian presentasi saya mengenai strategi memasuki pasar global untuk produk industri manufaktur buatan Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan semoga industri manufaktur Indonesia semakin maju dan berdaya saing di tingkat global. Terima kasih banyak Bapak Dr. Muhammad Zain Saleh dan seluruh teman-teman yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.